Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ibu-ibu masih bisa hadir di pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak ya. Nah, sekarang adapun tujuan pertemuan kali ini silakan lihat di picture ya. Yaitu tujuan pembelajaran mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian anak dan hak-hak anak atau klaster hak anak ya. Silakan perhatikan di picture di atas. Jadi ibu-ibu bisa lihat bahwa pengertian anak itu, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, jadi anak yang belum berusia 18 tahun itu masih disebut anak-anak ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke hak anak. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Nah, adapun hak-hak anak yang dapat diartikan itu pertama, hak melekat atau asasi pada diri anak dan pemberian Tuhan yang Maha Esa. Ya, sekarang kita akan bagi kelompok ya. Jadi kita bagi kelompok 3, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, silakan setiap peserta membuka lembar kerja 11 dan saya akan berikan waktu dalam 10 menit untuk kalian diskusikan ya. Terima kasih telah mengerjakan tugas 11. Nah, hasil diskusi itu perlakuan itu ada dua, ada perlakuan baik dan perlakuan buruk. Nah, mari kita lihat di picture 5 ya, yaitu pengertian kekerasan terhadap anak. Nah, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Jadi itulah pengertian dari kekerasan anak. Nah, sekarang kita masuk ke jenis dan contoh kekerasan dan perlakuan salah. Nah, silakan lihat di layar ya. Ini adalah body mapping. Nah, saya ingin tanya kepada ibu-ibu, apakah masih ada daerah ini yang masih kena kekerasan atau tidak? Tidak. Nah, sebenarnya dalam tubuh anak ini semuanya bisa kena kekerasan. Nah, kekerasan itu terbagi atas beberapa ya. Jadi silakan lihat di picture di layar ini. Jadi jenis kekerasan dan perlakuan anak ada 3. Yang pertama fisik, psikis, dan seksual. Nah, satu orang silakan baca jenis kekerasan pertama. Bu ini silakan tentang fisiknya bagaimana? Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai deteksi dini kekerasan seksual. Ibu-ibu silakan perhatikan di picture di layar ya. Jadi ada tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Silakan Bu Reni baca satu dari tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Ya, kita masuk lagi ke cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Saya akan tampilkan sebuah video. Silakan ibu-ibu nonton video tersebut ya. Dia bermain bola. Ada siapa itu? Nah, ibu-ibu telah melihat video tentang cara pencegahan kekerasan ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga? Nah, silakan ibu melihat picture berikut. Ini ya. Nah, jadi di picture ini ada cara untuk mencegah kekerasan di keluarga.
silakan Bu Eni untuk baca cara pencegahan pertamanya. Memahami tumbuh kembang anak. Kita lanjut ya ke pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu tahu apa yang dimaksud dengan anak istimewa? Bisu. So, nah, untuk itu mari kita lihat coba lihat di video ini ya. Ini adalah video tentang si Getun. Hanya dengan kakinya. Nah, tadi itulah anak Getun, anak yang istimewa. Jadi ada 10 pengelompokan istimewa, yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita dan sebagainya ya. Nah, sekarang silakan lihat di berita di atas ya. Jadi ini adalah pesan kunci anak istimewa. Yang pertama itu adalah anak istimewa adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus. 2, mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Nah, adapun kesimpulan kali ini kesimpulan di pertemuan kali ini, ada yang bisa menyimpulkannya? Bu Reni simpulkan pelajaran di pertemuan kali ini. Jadi silakan lihat juga di berita di atas ya. Nah, Bu Reni silakan simpulkan. Setiap sikap dan perilaku yang membuat anak menderita baik fisik, psikis, sosial terhadap anak adalah bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Yang kedua, Cara mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. itulah kesimpulan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jadi hari ini juga kita tidak boleh lagi melakukan kekerasan kepada anak karena kita sudah mempelajarinya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.